baik Amir. Terima kasih banyak atas paparannya tadi mengenai tasawuf. Silakan tuan dan puan bagi yang ingin bertanya boleh langsung saja angkat tangan, buka mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Boleh pertanyaan, boleh pendapat lain, boleh tambahan, silakan. Boleh diketik juga di kolom komentar, boleh langsung angkat tangan dan sampaikan pendapatnya. Silakan para tuan puan, para wazir yang sudah hadir bisa disampaikan. Sekarang sesinya sesi diskusi. Wah, ini alhamdulillah yang hadir 20 orang lebih kayaknya. Tadi ada yang keluar masuk juga sekitar 25 berarti. Silakan ada Wazir Zainal ini, ada Wazir Nurman juga ya? Wazir Indra. Ya, ini sesi diskusi, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mana nih Wazir Zainal? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Amir Oes? Alhamdulillah wassyukurillah. Cirebon apa kabar? Alhamdulillah Cirebon sehat, walaupun agak serak-serak suaranya nih. Oke. Amir, ini terus terang saya kalau dalam bidang tasawuf mustami'un al-kiram aja nih Amir. Jadi belajar nih kelihatannya, saya nggak bisa bicara komentar. Ya. Sama-sama kita. Iya. Proses. Nambah juga nggak bisa, jadi tinggal hanya mustami' dan mendengarkan apa dari Amir gitu ya, atau dari yang lain begitu. Oke. Ya. Oke, baik. Wazir Nurman, ada pendapat atau tambahan? Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Dengar. Apa kabar Amir Rizal? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini tiap 2 pekan sekali kita ya. Sebelumnya saya gitu. Terkait Gute ya, mungkin nyambung dengan Gute juga ini. dua pekan tentang Gute. Jadi ini kan kita masing-masing punya perjalanan, punya latar yang ketemu gitu ya. Tadi nyambung ke Amir Rizal, ada yang sifatnya eksoteris, ada esoteris gitu ya. Bagaimana kita menghadapi yang di dalam hati, penyakit hati, salah satunya ria gitu ya. Lalu penyakit luar atau di luar jasad kita itu riba, ya. Bagaimana mengatasi ria, bagaimana mengatasi riba gitu ya. Jangan sibuk mengatasi riba, tapi ada ria, atau sebenarnya sibuk mikirin ria, lu tidak tahu tentang riba kan. Jadi dua-duanya ini ya perlu dijalani gitu ya. Apa kalau dalam bahasa Imam Malik gitu apa, syariat tanpa hakikat itu apa ya, fasik gitu ya. Hakikat tanpa syariat itu zindik. Dua-duanya mesti dijalani gitu. Ya ini tadi juga karena itu tadi Amir Rizal mengutip ayat terkait minat dulumat ilan nur. Nah ini kalau dalam perspektif bahasa Arab gitu ya, itu menarik gitu dan nyambung ke kata gute itu ya. Jadi kata gute itu, hidup ini adalah perjalanan dalam gelap menuju cahaya. Nah itu kata gute itu. Nah kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran tadi, minan dulumat ilan nur. Nah ini yang menarik, kata dulumat itu dulumatun dari kata apa? Mungkin itu ya, mungkin mohon dikoreksi kalau saya keliru, intinya dia bentuknya plural atau jamak.
Jadi dulumat itu bisa diartikan kegelapan-kegelapan atau kegelapan yang banyak, kegelapan yang bertingkat-tingkat, kegelapan demi kegelapan gitu. Tapi nur, kata nur itu singular atau mufrad atau tunggal. Jadi bisa kalau secara harfiah bisa diartikan dari kegelapan-kegelapan atau mungkin dari kegelap gulitaan menuju gelap, ya kan gelap gulita dengan gelap lain ya. Kalau gelap gulita benar-benar gelap, lalu remang-remang gitu ya, menuju terang benderang gitu. Kalau kita bayangkan gitu, minatul umat ila nur. Jadi dari gelap gulita, gelap, remang-remang sampai cahaya jelas gitu. Nah, karena itu kalau mengacu ke wirid Miftah Wirid Syekh Muhammad Ibnul Habib gitu ya, ada unsur syair wafnina an wujudina majazi fi wujudikal hakiki gitu ya. Ya Allah, panakanlah atau hilangkanlah wujud kami yang majazi ke wujud engkau yang hakiki. Artinya memang kalau dikaitkan dengan situ perspektif cahaya secara rohani, kalau tingkatan sufinya sudah tinggi, dia sebagaimana kata Amir Rizal tidak akan melihat dirinya gitu. Jadi semuanya itu Allah saja yang melihat gitu ya. Makanya kalau dalam itu ya, para sufi itu yang sudah tingkat tinggi, baik pujian maupun hinaan sama saja kan gitu Amir Rizal ya. Itu jadi seperti itu kalau tingkat tinggi itu. Dan memang yang begini-begini kan tidak cukup diobrolkan begini di WA, itu ya dijalani gitu. Berbagai kehidupan, berbagai sisi gitu. Nah, itu menarik. Jadi ya tasawuf itu seperti itu, dan yang kita pahami bersama Islam tersebar ke Indonesia ya lewat tasawuf. Cuma itu tadi, kalau dulu barangkali proses itu apa istilahnya, ihsannya dulu baru menyusul tuh yang ihsan itu kan di esoteris di dalam ya, baru esoterisnya menyusul gitu. Mungkin dulu leluhur kita kemampuan baca nulis Arabnya rendah gitu, tapi hatinya sudah ini kuat gitu, apa esoterisnya gitu. Kalau kita lihat itu ya, itu makanya bisa menyebarkan Islam di Indonesia hingga akhirnya tadi kata Amir Rizal, karena beradab diterima di Indonesia yang semulai mayoritas Buddha Hindu menjadi Muslim. Jadi sementara demikian sekadar menyambungkan dua pekan sebelumnya tentang cahaya secara rohani, lalu dikaitkan dengan apa istilahnya tadi yang disampaikan Amir Rizal gitu. Sama ya, para sufi itu ya begitu, misalnya kata Jalil Rumi juga misalnya kan apa dipahami ada ayat kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah gitu. Artinya itu tidak melihat diri kita, yang lihat hanya Allah gitu. Ini sekadar ini, memang di jalannya berat, butuh latihan itu. Ya bagi Allah, bagi yang sudah itu tidak ada yang berat, sama saja sebetulnya. Demikian Amir Rizal ya, dan para pekor semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih para wazir yang sudah menyampaikan tambahannya. Juga terima kasih tadi Wazir Zainal ya, yang sudah menyapa kita semua. Ini Amir Rizal, ada pertanyaan yang masuk di komentar. Yang pertama dari Pak Suroto. Pak Suroto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini ajaran Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini belum banyak yang saya ketahui. Bisa disampaikan sedikit sejarah sehingga terbentuk keamiratan di Indonesia. Begitu Amir pertanyaannya. Oke. Ya, bisa dicatat aja yang lain. Terus ini ada juga dari Wazir Indra. Wazir Indra bertanya, bagaimana menjelaskan kepada orang yang suka merendahkan tasawuf di zaman modern? Karena itu begitu banyak terjadi. Nah, ini pertanyaan ketiga, Amir. Nanti langsung dijawab semuanya. Dari Berkah Abadi, ini nama akunnya.
diawali step apa untuk mempelajari tasawuf ini? Nah, itu 3 pertanyaannya, Mir. Oke. Eh, saya nggak tahu ini saya kok tiba-tiba hilang nih. Tapi saya suaranya bisa dengar ya. Suara jelas terdengar. Gimana mengembalikan barang ini nih? Jelas ya, jelas suara. Hilang itu gambar ya? Gambar kok. Nah, ini Oh, baru kameranya Gimana ya. Kepencet mungkin, Amir. iya, tapi gimana kembaliinnya? Ya Itu udahlah. ada. Oh ya, lanjut saja, Amir. Suara cukup, suara aja. Suara cukup ya. Ya, bismillah. Eh, apa yang disampaikan oleh Wajir Nurman tadi menurut saya itu bahagian yang menjelaskan bagaimana ajaran tasawuf itu sangat sebetulnya diminati oleh para intelektual Jerman pada saat itu, terutama Goethe, ya, karena dia membahas soal-soalnya sifatnya adalah relasi antara Julumat Ilan Nur tadi gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat kegelapan yang bertingkat-tingkat yang disebutkan itu sebetulnya adalah itu cahaya yang disperse gitu ya. Jadi kalau cahaya putih itu seperti yang kita pahami, kalau kita lihat dari fenomena fisika gitu kan, kalau begitu dialirkan kepada tertentu sesuatu, sebetulnya dia kan merupakan ekspresi cahaya-cahaya yang lain kan gitu ya. Ya. Nah, begitu dia difokuskan, maka dia menjadi sebaliknya, cahaya yang lain itu bisa menjadi cahaya yang putih itu gitu. Jadi itu menjelaskan sebetulnya bahwasanya ajaran-ajaran tasawuf ini atau dalam perspektif yang lebih kita sebut sekarang dengan fisika kuantum itu lebih mudah diterima gitu. Nah, tentu itu ada step lain lah yang akan kita diskusikan gitu ya. Cuman yang saya mau respon dari apa yang disampaikan Wajir Nurman tadi yang berkaitan dengan Buddha tadi, yang terpenting sebetulnya adalah ajaran tasawuf ini yang terpenting bagaimana kita itu bisa lagi-lagi memahami tentang diri kita. Itulah yang terpenting gitu. Karena kalau kita memahami apa sebetulnya faculty yang ada dalam diri kita, maka itu akan lebih baik buat kita untuk supaya kita itu mempunyai akses energi luar biasa kepada yang namanya energi alam semesta gitu. Bahasa lainnya energi Tuhanan gitu. Jadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan gitu. Cuman lagi-lagi saya harus katakan sebenarnya it is not an easy process gitu ya. Ini bukan proses yang gampang. Cuman nanti ini kaitannya dengan berkah abadi. Step apa sebetulnya untuk mempelajari tasawuf ini gitu ya? Ya. Step yang pertama sebenarnya tadi balik lagi ke murid gitu. Ya. Emang niat enggak? Gitu, ada niat enggak? Ada keinginan enggak untuk belajar tentang itu? Kalau begitu ada, it is very easy. Mudah sekali jadinya gitu. Karena semua dimulai dari niat. Namanya lebih niat. Jadi kalau tuan dan puan memang berniat untuk mempelajari itu paling gampang. Ya. Kenapa paling gampang? Ya, pada nyatanya semua itu adalah dimulai dari niat. Tadi ayatnya udah dibacakan gitu kan. Al-Kahfi ayat 110 tadi gitu ya. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, ya lakukanlah amal yang baik, lakukanlah kebajikan gitu. Nah, dalam kasus untuk belajar tentunya adalah bagaimana caranya dimulai dari niat dan kemudian keep company atau datangilah guru gitu. Jadi semua dimulai dari situ gitu. Nah, kemudian saya lanjut ke
Pak Suroto nih. Sejauh ini ajaran Syekh Abdul Qadir belum dipahami. Ini memang panjang lah gitu. Kita juga sampai sekarang masih belajar terus Pak Suroto gitu ya. Tapi yang jelas ajaran ini mungkin akan lebih baik nanti ditanyakan kepada Amir Jaim langsung lah gitu. Karena dia yang paling relevan untuk supaya mendiskusikan soal-soal yang demikian ini gitu. Secara umum yang saya pahami adalah kehebatan ajaran Syekh Abdul Qadir ini adalah dia mampu menjelaskan zaman. Ya kan? Dia mampu menjelaskan zaman. Ah, itu luar biasa sebetulnya, ya kan? Karena kalau dia tidak mampu menjelaskan zaman, itu bagi kita sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Jadi dengan dia itu mampu menjelaskan zaman dengan demikian, sebetulnya barulah kita terbuka pikiran kita bahwasanya luar biasa, ya, luar biasa benar gitu. Nah, kemudian ada keluar kok jadi gini ya. Sorry ya. So ada tinggal nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, sorry. Mati dulu sebentar ya. Ya Allah. Maaf Amir, oh itu sepertinya suaranya termute itu mikrofonnya. Oh ya ya. Ah, ini masuk. Oke. Sorry. Soal-soal yang teknikal ini biasa. Nah, kemudian Wazir Indra ya. Oh, enggak. Saya tambahkan yang tadi. Jadi ajaran saya Qadir itu pada hakikatnya begitu. Jadi dia mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di zaman ini. Nah, di sisi Qadir itu memberikan penjelasan luar biasa bagaimana caranya supaya kita keluar dari sistem kufur. Dan di situ menurut saya kehebatan ajaran siapa tasawuf jadi satu ajarannya, tetapi bukan satu-satunya ajaran. Karena tasawuf nanti nya berbasis pada komunitas. Suaranya terputus. Kok bisa gini ya? Gimana nih? Terputus-putus. Udah lagi. Hah? Udah dengar suara Amir. Udah Dengar? Udah. Oke. Nah, gitu. Yang terpenting daripada kita, saya usulkan dan bagaimana adalah ini belajar dari pengertian yang saya belum hadir mengajarkan bagaimana kita Suaranya nggak jelas, Amir. Mulai lagi ya. Halo? Kadang jelas, kadang tidak. Matikan mic. Anjir. Oke. Sudah didengar ya? Bismillah, semoga lancar. Amir lanjutkan. Oke. Nah, kemudian
itu akhirnya berbasis kepada bukan aja society atau bisnis atau umat, tapi juga sebetulnya kepada amer. Ini yang hilang dalam masyarakat sekarang ini. Jadi nah, saya kira nanti khusus kita bisa diskusi Pak Suroto gitu. Nah, sebetulnya pertanyaan yang baik, tapi akan kita diskusi fokus pada tasawuf. Kemudian yang pertanyaan wajib, kenapa sih ada tentang tasawuf? Nah, itu kita tahu semua. Tapi yang saya paham adalah yang terpenting adalah bagaimana kita itu menunjuki bahwa kita itu adalah mempunyai yang baik dan sekaligus bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah. Kalau kita melakukan itu, maka sebetulnya nggak ada alasan buat orang yang tidak menyukai ajaran ini. Selama ini kan dipersepsi karena mereka beranggapan ini mengada-ngada, ya. Tinggal bahasa kita keep jalan aja, nggak, karena kita kemudian terbaik dan memberikan manfaat luar biasa. Itu sebabnya kata sebetulnya seorang sufi seperti bagaimana memberikan sesuatu ke dalam tanah, ya, seperti pupuk, dan kemudian benih-benih berkembang diakibatkan itu. Jadi para sufi itu begitu seharusnya gitu. Kalau faktanya tidak begitu, atau faktanya sekarang kita dipersepsi dengan cara yang tidak sesuai dengan pandangan kami, jadi maafkan mereka, lakukan juga. Saya kira itu yang terbaik kita lakukan. Karena untuk menjelaskan kepada orang lain yang tidak mau menjadi atau tidak mau benar dan merasa patut, itu sebetulnya adalah bahaya dari apa kita tentang ilmu yang sedang melanggar itu sendiri. Jadi saya kira yang kita sampaikan pertanyaan dari Mbak. Saya kembalikan ke Ilham. Baik Amir, terima kasih. Ya, meskipun tadi agak terputus-putus begitu ya suara dari Amir Zaim. Ini banyak faktor, mungkin sinyal atau ada dua handphone di sana, perangkat yang nyala gitu di Google Meet-nya, wallahu alam. Yang pasti suara terputus-putus ini adalah cara Allah supaya kita mendengarkannya lebih seksama gitu ya. Perhatikan betul gitu supaya terdengar jelas ke telinga kita. Oke, baik, silakan. Jika kita masih ada waktu berapa setengah jam lagi lah ya sampai setengah 10. Silakan bagi tuan-puan yang ingin bertanya. Mudah-mudahan setelah ini suara Amir terdengar jelas sehingga kita dapat mendengarkannya dengan baik dan rekamannya juga didapat dengan baik nanti. Silakan Ibu Sonia. Assalamualaikum Ibu Sonia, ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, Amir, saya ingin bertanya soal memandang zaman saat ini. Karena keadaan zaman saat ini luar biasa sekali. Seperti dengan tokoh kita yang katanya tanggal 22 September akan mengeluarkan
pasukan berani matinya. Lalu sebelumnya ada tokoh kita lagi yang lain, tokoh kafir kita yang tiba datang ke sini hingga membutakan kita semua. Lalu menurut Amir, bagaimana pandangan Amir menghadapi kondisi ini? Lalu bahkan ada sebagian yang mengatakan itu adalah hal yang apa ya? Kalau saya sih mengerikan ya Amir ya, mengenai soal Paus datang kemari lalu dipuja-puja, bahkan semua aliran agama di Indonesia sudah mengakuinya lah gitu. Memang kita perlu mengakui, tapi itu bukannya menggoyahkan yang imannya di bawah kita. Maaf saya bukan iman sedikit tinggi, enggak. Maksudnya yang imannya kurang begitu, Amir. Terus juga soal tanggal 22 September akan memberikan pasukan berani mati. Lalu pandangan Amir apa terhadap seperti itu soal memandang zaman ini? Terima kasih Amir. Ini sepertinya sinyal masalahnya. Soalnya Amir Rizal nih keluar daripada forum kita. Baik, tadi pertanyaan Ibu Sonia mengenai peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Mungkin silakan Tuan dan Puan atau wazir-wazir yang ada bisa bantu menjawab. Kita diskusi aja bersama sambil menunggu Amir Rizal kembali masuk ya. Ini sinyal sepertinya masalahnya. Soalnya tadi terputus-putus, sekarang bukan hanya terputus-putus, keluar dari forum kita. Oke, baik, di sini sepertinya ada Amir Zaim ya, yang terhormat. Amir Zaim jika ingin memberikan pencerahan kepada kita mengenai tema kita malam hari ini tentang memahami tasawuf secara umum atau juga menjawab pertanyaan dari Ibu Sonia, ya mangga Amir Zaim yang jika ada waktu dan bisa. Ya, mohon maaf tadi ditanyakan, saya lagi ke belakang lagi makan jadi nggak nyimak. Tapi secara umum tadi pertanyaan mengenai bagaimana kita memulainya, ya yang paling mudah dan tepat seperti yang tadi sudah Amir sampaikan, keep company ya, kita harus selalu berkumpul dan dalam kumpulan itulah maka pengajaran itu berlangsung dari mata ke mata. Nah yang kedua, saya ingin menyarankan saja supaya semua yang ingin mempelajari ini membaca buku Jalan Menuju Allah itu. Jadi itu stoknya masih ada dan bisa diperoleh dengan sangat murah lah. Itu sebagai pengantar mengenai tasawuf, dan yang paling pokok adalah keep company, berkumpul. Itu sebabnya kita punya majelis wirid ya. Majelis wirid itu adalah wahana kita untuk berkumpul dan ya tadi belajar dari pengalaman gitu istilahnya. Saya kira itu saja dulu, Sidi Ilham, ringkas saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Amir Zaim Saidi telah menyempatkan memberikan ulasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari besarnya adalah Jalan Menuju Allah. Ini akan dibuat 3 seri. Seri pertama ini
oleh Amir Rizal itu memang dari rujukan utamanya dari buku bisa tuan dan puan peroleh, sehingga bisa mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita ikut dalam kajian yang dalam 3 seri ini, sehingga nanti akan lebih mudah dalam memahaminya. Ya, untuk mendapatkannya nanti bisa langsung saja menghubungi nomornya nomor Pustaka Adina ya. Nanti di grup juga sering muncul itu promo-promo dan diskon buku tersebut. Sehingga kita akan lebih mudah untuk mempelajari materi yang disampaikan Amir Rizal, karena insya Allah materinya akan berseri sampai seri ketiga kemarin itu kita diskusi dengan Amir Rizal. Baik, karena Amir Rizal sepertinya ada kendala, baik untuk yang terakhir, wazir yang mendengar tadi pertanyaan dari Ibu Sonia mungkin bisa untuk dijawab ya. Mungkin Wazir Nurman ada pendapat mengenai pertanyaan dari Ibu Sonia tadi. Iya, ya ini kan kita bicara hati ya, hati itu yang di dalam, lalu yang di luar. Hati seorang pemimpin tentu berbeda dengan hati seorang anggota. Semakin banyak anggota, isi hati seorang pemimpin yang anggotanya banyak dengan anggotanya sedikit, itu kan akan berbeda. Seorang pemimpin yang katakanlah komunitasnya baru seabad, tentu berbeda dengan yang sudah berabad-abad itu. Nah, ya tadi yang ditanyakan Bu Onya gitu ya. Ya, saya berangkat lagi-lagi ke ini. Ya maafkan saya Pak, ada pengalaman saya ke Jerman 2 kali itu ya. Dan setahu saya nih Paus Fransiskus itu dia orang Argentina dan pernah juga di Jerman gitu. Jadi tidak mungkin dia ini tidak pernah membaca karya Goethe ya, apalagi sama-sama pernah di Frankfurt itu. Sementara Goethe sendiri meyakini ajaran Islam gitu. Itu jelas gitu. Tidak mungkin orang luar Jerman datang ke Jerman, apalagi ke Jermannya itu sifatnya akademik, apalagi ke Frankfurt gitu ya, itu tidak baca karya Goethe, tidak mungkin gitu ya. Jadi menurut saya yang ditanyakan Bu Onya, kekhawatiran dia sama-sama khawatir. Di hati Paus juga dia khawatir gitu, karena begini, ya kita juga naudzubillah juga yang di kekhawatiran Bu Onya ya jadi kekhawatiran banyak orang Indonesia. Di sini Paus juga dikhawatir karena kan di Eropa itu baik apalagi Katolik ya, Katolik Protestan itu kan tampaknya semakin nggak laku. Di sana itu kan lebih banyak itu ke ateis gitu ya. Artinya kalau kembali ke syahadat udah ketemu la ilaha. La ilaha itu kan artinya tiada Tuhan ya. La ilaha tuh atau ateis ya. Jadi memang pada perkembangannya kalau orang ateis ini terus mencari bisa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah gitu. Itu konteks Jerman, konteks Eropa gitu. Nah, karena itu ketika kita melihat ada tokoh yang kita khawatirkan, yang kita benci, kita juga jangan hanya tertutup oleh benci oleh muslim, bukan muslim. Semua karya harus dibaca. Karya itu harus dibaca, baik karya kita yang seagama maupun karya non seagama. Jadi karena itu ada kalanya ketika kita melihat manusia itu ada yang dalam pikirannya yang tidak tampak, ada dalam perbuatannya yang tampak gitu misalnya. Ini makanya kita lihat sekarang di luar agama yang dianut, kita lihat kesungguhan misalnya. Misalnya Wali Songo, biar karena buahnya dari Cirebon misalnya. Contoh lah, Sunan Gunung Jati itu kan dari Bogor, orang Sunda, ya kan? Sunan Gunung Jati itu anaknya Nyi Rarang Santang, orang Sunda kan, anak Prabu Siliwangi. Lalu Nyi Rarang Santang itu punya kakak Walang Sungsang ya, itu kakaknya itu kan dua-duanya karena saking
berupaya mencari kebenaran hingga mimpi ya. Baik Rara Santang maupun Walang Sungsang itu mimpi ketemu Nabi kan. Lalu keduanya jadi Muslim. Sehingga Rara Santang ini kan akhirnya menikah dengan apa? Syekh ini Mas Dena lebih tahu ya, dengan Syekh dari Arab atau dari Mesir hingga punya anak Prabu Sunan Gunung Jati. Nih kan akhirnya dari segelintir orang, bagaimana dua kakak adik ini lalu punya anak kan dikabul tuh. Ini Rara Santangnya dikabulkan, pasti berdoa kepada Allah. Ingin di tanah Sunda ini yang mayoritasnya Buddha Hindu jadi Muslim kan. Lalu beliau berjodoh dengan apa Syekh dari Mesir atau Arab, dia punya anak Sunan Gunung Jati. Ya kan akhirnya tinggal di Cirebon berdakwah. Kita bayangkan ya. Kita bayangkan dari segelintir atau seorang atau segelintir Muslim bagaimana mengislamkan orang Cirebon misalnya. Ya kan? Lalu Cirebon jadi Islam. Nah, setelah Cirebon jadi Islam, mayoritasnya Muslim, Sunan Gunung Jati kan juga datang ke Banten, ya. Datang ke Banten, lalu di situ bersama anaknya Sultan Maulana Hasanuddin kan coba kan mengislamkan lagi gitu ya. Itu kesungguhan yang cuma kita ini tidak tahu. Belum banyak tahu karena mungkin kita mau baca gambar Cirebon, tulisannya pakai aksara lama atau aksara Jawa yang lama gitu. Ini kita ke itu luar biasa gitu. Kesungguhan Sunan Gunung Jati bisa mengislamkan Cirebon dan bisa mengislamkan Banten gitu. Ya nggak tahu dari dulu kan keras orang Banten itu, orang Cirebon, orang Banten gitu kan. Itu keras. Itu contoh yang Muslimnya. Lalu sekarang misalnya Nommensen itu dia kan orang Jerman, Protestan. Bagaimana dia seorang diri dari Jerman datang ke Sumatera Utara, ke Batak, ya kan dia seorang diri tuh dari Jerman lalu ke Batak. Orang Batak itu kan keras, tapi kok bisa dia tunduk? Bisa orang Batak banyak yang jadi Kristen Protestan. Nih, kalau saya melihat kemampuan Sunan Gunung Jati bisa mengislamkan Cirebon, Banten hingga Sunda, juga kemampuan Nommensen bisa mengkristenkan orang Batak, itu kita lihat kesungguhannya, kesungguh gitu ya. Cuma Sunan Gunung Jati sungguh-sungguh ke surganya, kalau Nommensen perspektif kita yang Muslim sungguh-sungguh ke neraka, ya kan? Nah, coba tapi kira jangan lihat itu, tapi mereka biasa sungguh-sungguh. Bisa Nommensen itu kan berarti kan sebelum datang ke Indonesia dia banyak baca buku di Jermannya itu dan segala macam. Sama dengan Snokor-Groene. Snokor-Groene itu kan sebelum datang ke Indonesia dia di Belandanya itu banyak baca dulu karya orang leluhur Indonesia tuh di Belandanya tuh. Lalu datang ke Arab. Sampai bisa bahasa Arab, sampai konon ada yang hafal Quran. Baru datang ke Indonesia itu. Jadi kita lihat kesungguhannya itu. Nah, sekarang kembali ke Paus itu ya. Ini kan dalam sejarah Katolik nih. Jadi kalau tidak baru pertama kali ada paus di luar Eropa. Sebelumnya kan Benediktus itu kan dia orang Jerman ya. Lalu digantikan oleh Fransiskus. Dia itu orang Argentina. Orang Argentina yang dulu sih dia kuliahnya itu teknik kimia kalau tidak salah. Tapi kemudian belajar teologinya di sana di Jerman, di Frankfurt itu. Nah, sekarang yang saya lihat dari media gitu. Jadi, lagi kita kembali, jangan sampai ketidaksukaan atau beda penganut atau kekhawatiran, kita tidak membaca karya-karya dia itu. Paus atau apa yang diomongkan itu. Misalnya Paus mengatakan, sampai 2 kali dalam sebuah ceramah itu, di kantong kita ini ada setan. Ya kan? Di kantong kita yang dia kan uang itu ya, apalagi uang kertas kan yang biasa di kantong gitu. Dari segi itu kan sejalan dengan kata Goethe gitu, ya, bahwa uang kertas itu tercipta dari bisikan setan kan gitu ya. Jadi Paus juga sama ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran mungkin bagi ya di Katolik di Eropa nggak laku gitu kan. Ya, lalu kekhawatiran dia itu bumi ini terancam makin hancur gitu ya, bumi ini ya. Makanya kalau kita lihat Katolik maupun Protestan terkait bagaimana
apa tambang itu, upaya tambang diserahkan ke ormas, itu ormas Katolik dan Protestan tidak ada yang menerima kan ya, karena mereka tahu sejarah ini nih. Nah misalnya tadi kata Pak Paus Fransiskus, di kantong kita ini ada setan itu. Jadi dari segitu dia paham. Jadi kita lihat, jangan lihat agama dia ini apa, lihat apa yang dibaca terhadap alam, apa yang dia baca terhadap sistem keuangan gitu. Jadi dia udah memang dunia ini menuju kehancuran gitu. Nah, tapi yang dia kagumi dari Indonesia ini katanya murah senyum, dan orang-orangnya itu masih banyak anak gitu. Beda dengan di Eropa, di Jerman itu kan semakin banyak orang Jerman asli, bahasanya orang Eropa secara umum tidak mau punya anak, karena bagi mereka dianggap punya anak itu beban gitu. Nah, beda dengan Muslim yang pendatang di Jerman, umumnya di Turki banyak anak, ya itu yang membuat Islam itu tersebar gitu. Dan itu secara umum. Jadi kembali ke Amir Rizal, kalau di balik kekhawatiran, mungkin pesimis kekhawatiran, ada juga optimis gitu. Jadi artinya makanya kita ya perlu membaca lagi-lagi tadi ya, Sunan Gunung Jati misalnya ya, lalu No Mention, dan banyak tokoh-tokoh itu ya begitu gitu. Jadi dari seorang diri, segelintir orang hingga banyak pengikutnya, itu menghadapi berbagai ujian. No Mention di Batak itu, dia itu mau diracun itu sama orang Batak itu. Cuma karena dia orang Jerman, jadi dia tahu nih, nggak tahu pokoknya gimana, dia tahu bahwa dia ini mau diracun gitu. Jadi begitu nasi atau makanan yang mau dia makan itu nggak tahu gimana gitu ya, dia udah ngerasa ini, dia ini mau diracun. Akhirnya si nasinya itu dia kasih uji coba ke anjingnya itu mati. Akhirnya dia nggak mau makan itu tuh. Dan itu mungkin ada saja itu pengetahuan yang muncul dengan. Jadi kembali, artinya pertama kita menyadari, saya juga banyak keterbatasan. Bahasa Arab saya pas-pasan, bahasa Inggris saya pas-pasan, bahasa Jerman saya pas-pasan juga, dan semua saya pas-pasan. Dan itu yang luar biasa ke Amir Rizal. Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu, dia kan banyak baca. Orang Barat, orang kaya, orang Skotlandia banyak baca hingga menjadi Muslim. Sama kayak Goethe. Goethe itu banyak baca, anak orang kaya, menguasai berbagai bahasa, selain bahasa Inggris, Jerman, Yunani, lalu jadi Muslim gitu. Jadi itu yang demikian pula Sendokor Groningen atau siapa Paus atau No Mention, mereka kan banyak baca itu. Jadi ke situ. Jadi dari berbagai sisi gitu. Nah kembali, kalau kita ya mungkin di sini ada sama-sama pernah Nadi Sorogan ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu, misalnya ketika dikenalkan, ketika menerjemahkan kata basmalah, Ar-Roh, Bismillahirrahmanirrahim ya, Ar-Rahmani anu maparin nikmat gede di dunia, yang memberi nikmat besar di dunia untuk semua manusia, untuk semua makhluk. Ar-Rahimi anu yang memberi nikmat kecil dia hanya di akhirat kepada muslim saja. Rahmannya Allah itu, Rahman itu kan dikasih ya. Nah, ini orang kafir misalnya, dia sungguh-sungguh, dia dikasih sama Allah itu. Cuma yang Allah kasih itu ada sesuai ridho Allah, ada tidak sesuai izin Allah, tapi tidak sesuai ridho Allah gitu. Semua kayak setan bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa, itu kan kebumayaan dari Allah ya kan, diizinkan oleh Allah tapi tidak Allah ridhoi gitu. Coba Nabi Adam dan Siti Hawa berdua ya kan, iblis sendiri satu, tapi dia bisa mengeluarkan Nabi Adam dengan Siti Hawa gitu. Iblis kan sendiri gitu. Nah kan kemampuan iblis kan hakikatnya dari Allah juga. Cuma Allah, izin Allah ke iblis itu tidak diridhoi Allah gitu ya. Sama konteks Rahman itu, konteks Rahman ya. Konteks Rahman itu. Nah ya baru Rohim kan nanti di akhirat ya, khusus Muslim mukmin saja gitu. Nah, ini mohon koreksi aja, ada yang keliru ini yang saya ketahuinya. Karena itu ya ketika di luar diri kita ada kekhawatiran dan segala macam datang ya, segala macam, dulu juga kan begitu. Sunan Gunung Jati, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi misalnya,
kita kan ini jelang peringatan Maulid Nabi. Itu Sultan Syarif Al-Ayyubi itu asalnya dia seorang wazir di Mesir yang pemerintah itu Syiah itu di Mesir itu, sehingga yang kita tahu sekarang Universitas Al-Azhar Mesir itu Al-Azhar didirikan oleh Syiah, ya kan? Nah, Syarif Al-Ayyubi itu abad ke berapa? Abad ke-12 berarti. Dia itu asal wazir yang asalnya itu orang Syiah gitu ya. Tapi dia bisa jalan, bisa ini hingga akhirnya bisa berubah. Nabi Yusuf itu kan juga seorang menteri yang asalnya itu penyebab berhala. Ya begitu. Nah, ya kita lihat coba sejarah Wali Songo yang 9 misalnya. Ya kan? Itu banyak begitu satu. Jadi ya semua ada apa? Bergaul mereka itu. Bergaul saat Muslim sendiri segelintir itu bergaul gitu. Dan umumnya gini, misalnya gini, ketika berakhirnya Majapahit misalnya, kan ke Demak tuh. Nah, ini kan Raden Patah itu juga turunan Majapahit gitu. Atau di Pajajaran misalnya. Sunan Gunung Jati itu kan turunan Pajajaran gitu. Cuma begitu. Cuma di balik mereka yang Raden Patah misalkan ininya dari apa turunan Majapahit, dari Majapahit ke Demak, dari Hindu ke Islam. Kalau di Sunda dari Pajajaran yang Hindu Buddha, yang Hindu ke Cirebon Islam. Jadi kan Sunan Gunung Jati kan turunan Pajajaran, tapi di balik Sunan Gunung Jati ada ulama, misalnya Syekh Datul Kahfi gitu. Nah, itu secara umum gitu. Ya kita sama-sama saling mendoakan. Ya tadi ya nyambung ke Amir Jaim ya. Kita kumpul, kita jalani. Ada saja yang sesuatu yang tadinya kita tahu menjadi tahu. Ada yang sesuatu yang tadinya kita tidak mungkin menjadi mungkin. Ada sesuatu yang semula tak terpikirkan bisa dijalani. Ini maaf juga ya, saya nih dulu sering berkumpul ya Keep Company bareng Mukodim Angka, almarhum suaminya Bu Dr. Yeni yang dari sana, dari Bintan itu. Beliau dulu bilang ke saya tahun 2003 kata, nanti kamu ini keliling-keliling Indonesia kata, sampai keluar. Terbukti ucapannya itu. Saya tugasnya kan keliling Indonesia dan lalu lah berlanjut ke Afrika Selatan 3 kali, ke Jerman 2 kali, ke Turki sekali gitu. Yang 20 tahun lalu saya nggak kepikirkan. Yang penting saya Keep Company, saya sering duduk bareng, wirid bareng dengan murid Syekh Abdul Qadir Al-Sufi yang di Indonesia. Ya demikian CD ini. Oke, baik. Ya, Terima kasih, ya, betul. Ya, Wazir Nurman. ya. Atas tadi membantu menjawab pertanyaan Ibu Sonia. Rizal tadi sempat menghilang ya. Alhamdulillah ini sudah kembali masuk ke forum Google Meet kita. Terima kasih Wazir Nurman atas paparannya. Semoga bisa mewakili pertanyaan Ibu Sonia. Mungkin Amir Rizal tadi sempat masuk tidak pertanyaan Ibu Sonia tadi? Terdengar? Difahami? Atau sudah keluar? Dikit, tapi saya kira kalau udah dijawab Wazir Nurman dan Amir Jaim ya udah selesai lah gitu. Cuman yang saya ingin mau sampaikan sebetulnya adalah diskusi kita ini, atau kita bilanglah dialog kita ini sebetulnya kan adalah bahagian dari untuk kembali memahami ajaran Syekh Abdul Qadir ini atau dengan komplit gitu, dengan utuh, dengan integratif lah gitu. Karena memang jangan lupa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Syekh Abdul Qadir itu memang luar biasa dalam pengertian zaman dia ketahui, solusi zaman dia ketahui. Nah, jadi berbahagialah kita ini yang menjadi saksi dan sekaligus juga mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Saya kira mungkin itulah gitu ya. Kalau memang masih ada pertanyaan yang lain yang berkaitan dengan tasawuf, mari kita diskusikan karena ini udah 9:30. Kalau memang nggak ada lagi, ya mungkin kita tutup gitu. Saya kembalikan.
Terima kasih Amir Rizal. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir ya. Jika masih ada, kita bisa lanjutkan beberapa menit ke depan. Jika tidak ada, mungkin nanti Amir Rizal akan memberikan materi penutup atau closing statement atau kesimpulan dari materi kita. Baik, tuan. Boleh satu pertanyaan mengenai tema yang sedang kita diskusikan malam hari ini, yakni jalan menuju Allah. Lebih spesifiknya lagi, memahami tasawuf. Silakan para tuan-puan, satu pertanyaan boleh disampaikan kepada pemateri malam hari ini. Ya, baik. Sepertinya tidak ada Amir Rizal. Amir Rizal, semua materi sudah disampaikan tadi. Sesi tanya jawab Ya, nggak silakan apa-apa kalau kepada Amir Rizal. Boleh mungkin bukan kalimat ya, materi penutup ya, 5 menit atau 3 menit lah, singkat ringkas. Oke, jadi yang terpenting dari ajaran tasawuf ini kan sudah di depan tadi saya katakan adalah bagaimana kita mengamalkan, mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk berjalan menuju Tuhan. Maka itu nanti kalau dalam perspektif tasawuf yang diajarkan oleh Syabul Qadir nanti akan kita diskusikan dalam bentuk tarekah. Ya, tarekah itu kan sebenarnya jalan sama dengan syariah, tapi syariah itu jalan besar, tarekah itu jalan sempit, jalan spiritual namanya atau jalan rohani lah gitu. Salah satu yang terpenting yang diajarkan adalah berupayalah untuk berzikir gitu, karena penjelasan tentang berzikir ini kan adalah dipraktekkan oleh Syabul Qadir diperintahkan Syabul Qadir kepada Syekh Umar gitu. Jadi dengan kita berzikir yang sesuai dengan diajarkan para syekh kita adalah sebetulnya itu kita sudah mulai belajar tasawuf. Jadi memberikan pengalaman bertuhan namanya kan jadi. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa misalnya itu kan sebenarnya berpengalaman bertuhan, bagaimana kita merasakan Tuhan. Nah, selama ini pada saat kita itu berzikir, kita selalu tidak totalitas gitu. Nah, oleh karena itu adalah saya usul gimana kalau kita berzikir ya. Tapi pola yang diajarkan Syabul Qadir dalam berzikir ini adalah sederhana sekali. Jadi sampai habis gitu. Jadi sampai habis kita memahami bahwasanya dalam penjelasan lain sebetulnya adalah pada saat kita berzikir sampai habis napas kita, baru kita paham bahwasanya kita itu nggak bisa kalau nggak bernapas gitu. Jadi pada saat kita melakukan zikir yang betul-betul serius dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana seharusnya berzikir itu, maka sebetulnya kita sudah memberikan pengalaman ketuhanan buat diri kita sendiri gitu. Nah itu salah satu bagian. Tadi kan ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari siapa tadi ya? Berkah ya. Step apa untuk mempelajari? Tadi saya bilang gitu. Salah satu step yang terbaik untuk mempelajari adalah ya memang niat, memang berharap. Karena namanya jalan menuju Allah. Kita berharap ketemu Allah gitu. Apakah mungkin? Mungkin. Al-Quran menjelaskannya. Ada tulika Allah. Para syekh kita mengatakannya begitu. Nah, terus kita bilang gimana mulainya? Ya zikir. Ya. Karena zikir itu sebetulnya ada salah satu ayat yang mengatakan Innani anallah la ilaha illa ana aqimi sholata li zikri. Ya. Gitu kan. Syaikhul Qadir juga selalu mengingatkan. Ya. Dia mengambil dari surat Al-Kahfi, ya kan, yang mengatakan Wajkur rabbika izanasita, dia bilang.
ya. If you forget, remember gitu. Jadi remember ini satu hal yang luar biasa, ya. Satu hal yang luar biasa harus kita lakukan dengan sadar bahwasanya kita sedang mengamalkan, ya, berhubungan melalui kata-kata kita dengan diri kita gitu. Nah, itu penjelasan mulai panjang lah. Tapi dengan mempraktekkan itu, dengan serius kita mempraktekkan apa yang diajarkan para syekh kita, sebetulnya kita sudah bertasawuf gitu. Ya. Gimana kalau kita, usul saya kita zikir ya 5 menit ya, tapi zikirnya nanti kita Allah sampai maksimum yang kita bisa. Sampai nanti kita gitu. Dan nggak usah diatur juga. Nanti kalau saya berzikir Allah, yang lain juga berzikir gitu Allah. Jadi kita sebetulnya sudah bertarikat yang diajarkan Syekh kita gitu ya. Gimana kita coba ya? Bismillah, ayo kita coba. Ya Bismillah. Nanti kalau saya bilang ada tepukan dari saya udah selesai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah. Ayo, mulai silakan. Allah. Silakan lagi. Allah. 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 Ya, saya kira cukup ya. Masya Allah. Jadi, dengan demikian sebetulnya kan kita udah punya pengalaman bagaimana berzikir sampai kita maksimum nggak bernapas, nggak apa namanya, sampai ujung napas gitu. Sampai ujung napas itu berarti sebetulnya ada sesuatu dalam tasawuf bisa dijelaskan gitu ya. Itu bisa dijelaskan gitu. Jadi sebetulnya kita sedang masuk ke dalam yang kita sebut sebagai level atau frekuensi rohani. Jadi sebetulnya kita ada paham ada ya. Dalam diri kita itu ada frekuensi yang tinggi dan ada frekuensi yang rendah, dan itu secara saintik dijelaskan. Bahwasanya pada saat kita berzikir sampai ke dalam, penuh ke dalam, itu bisa akan menghasilkan keadaan di mana kita masuk kepada yang disebut sebagai alpha state, gelombang otak alpha, di mana gelombang otak alpha itu menunjukkan sebetulnya kita sedang akses kepada kalbu gitu. Jadi bisa tenang kita dengan berzikir. Kalau begitu betul dong. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Gitu. Jadi dengan perkataan lain,
itulah yang harusnya kita coba. Cuman lagi-lagi hati-hati, karena itulah yang maka dibutuhkan mentor atau guru supaya atau salah dalam menyebut yang saya pada Nah, oleh karena itu saya kira untuk sementara ini saya berharap apa yang kita diskusikan jalan menuju Allah ini, mengenal tasawuf, pada hakikatnya adalah tasawuf itu berjalan dengan pengalaman guru yang terbimbing. Amin ya Allah ya Rabbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lancar. Adalah jalan menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhana rabbika. Billahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam.